Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pertemuan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan akan membahas terkait chapter 7, Analyzing of Statement of Cash Flow. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisis dari laporan arus kas perusahaan yang mana nanti akan kita bisa tahu bahwa akan adanya perubahan yang akan menentukan bagaimana aktivitas operasional perusahaan. Nah, untuk contoh implementasinya seperti apa, mari kita bahas untuk problem 711 ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, nah di sini problem 711 dia bilang ada yang namanya nih, following the acquisition of Kraft during year 8, the Philip Morris Companies release its year 8 financial statement. Jadi dia ada si Philip Morris ini dia mengakuisisi perusahaan Kraft gitu ya. Kemudian datanya adalah sebagai berikut. Ini adalah laporan balance sheet dari Philip Morris dan ini adalah income statement-nya si Philip Morris. Nah, kalau kita melakukan analisa untuk laporan arus kas perusahaan, maka kita perlu untuk membandingkan masing-masing akun dari tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk mendapatkan nilai perubahan yang bisa diakui dalam statement of cash flow. Nah, untuk statement of cash flow sendiri itu ada dua metode, metode indirect dan direct. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang lebih umum digunakan adalah metode indirect gitu ya. Jadi, tapi di sini soal kita akan diminta untuk menyiapkan statement of cash flow indirect method dari si Philip Morris gitu ya. Dan kita diminta untuk menghitung cash flow from operation using the direct method. Jadi intinya kalau kita membuat statement of cash flow itu baik indirect dan direct itu sebenarnya sama saja, hanya yang berbeda di bagian aktivitas operasional perusahaan. Jadi kalau kita bikin statement of cash flow itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah operating activities, yang kedua adalah financing activities dan investing activities. Yang mana untuk financing dan activities, kalau kita sudah menghitung dengan menggunakan indirect dan kita akan mengkonversikan dengan menggunakan direct, maka tidak ada perubahan. Nominalnya sama dan cara mengerjakannya sama. Tapi ketika kita berbicara net cash flow from operating activities, baik indirect dan indirect itu hasilnya berbeda dan cara mengerjakannya berbeda. Jadi yang berbeda hanya di bagian operating activities-nya saja. Nah, untuk penjelasannya seperti apa, saya akan coba untuk menjelaskannya step by step gitu ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Tadi dia minta yang pertama kita menyiapkan untuk statement of cash flow. Nah, ketika kita diminta untuk menyiapkan statement of cash flow, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menghilangkan atau menghapuskan efek akuisisi dari Kraft Company. Gitu ya. Jadi kan akun-akun yang tertera pada laporan balance sheet sama income statement-nya si Philip Morris ini itu mengandung angka-angka dari akuisisi si Kraft Company. Sehingga kita harus membuat yang namanya eh, Philip Morris unadjusted trial balance dan Philip Morris adjusted change. Jadi yang sebelumnya ada Kraft dan setelah ada Kraft kita harus bikin dulu. Jadi kita mau membuat laporan statement of cash flow yang pure benar-benar milik si Philip Morris, tidak ada campur tangan akibat akuisisi dari perusahaan Kraft, gitu ya. Jadi kita lihat dulu untuk laporan balance sheet-nya. Eh, kita salin template-nya aja. Jadi di sini ada account receivable, kemudian ada inventories. Inventories. Jadi kita ambil dari yang trial balance ya, dari yang atas. Karena kan kita bikin statement of Philip Morris unadjusted trial balance. Kemudian ada PPE, ada goodwill, short term debt, short term debt, ada account payable, accrued liabilities. Ini tinggal teman-teman copy aja dari yang balance sheet yang ada di soal. Ada long term debt. Kemudian, yang namanya juga adjusted trial balance, kita perlu membandingkan dari tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Ini berarti tahun sebelumnya adalah year 7, tahun berjalannya adalah year 8. Dan kita lihat perubahannya berapa gitu ya. Jadi kita lihat account receivable di sini year 7-nya 2065, untuk year 8-nya 2222. Nah, selisihnya berapa? 157. Nah, maknanya ketika di tahun ke-8 dia ada kenaikan account receivable sebesar 157, berarti maknanya apa? Ada piutang dari pelanggan yang bertambah gitu ya.
Nah, berarti kalau piutangnya bertambah, otomatis kas perusahaan tidak bertambah dong, karena yang pertama adalah piutang ketika ada penjualan, tapi tidak diterima secara tunai, tapi secara kredit. Gampangannya seperti itu. Kemudian inventorinya 4154. Terus di tahun ke-8 ada 5384. Berarti di sini ada kenaikan sebesar 1230. Artinya adalah berarti perusahaan membeli sebuah inventoris untuk operasional perusahaan. Untuk PPE di sini 6582 di tahun ke-7 dan tahun ke-8 ada 8648. Jadi selisihnya sebesar 2066. Berarti ada peningkatan PPE. Untuk goodwill di sini 4052 dan di tahun ke-8 ada 15071. Sehingga selisihnya 11019. Short term debt berarti di sini 1440, di tahun kemudian 1259 ada pengurangan, berarti di sini ada pembayaran untuk utangnya. Di sini minus 181 karena kasnya berkurang untuk membayar hutangnya. Account payable di sini 791, di sini 1777. Maka di sini adanya utang yang bertambah sebesar 986. Accrued liability-nya sebesar 2270. 3848, selisihnya 1571. Untuk long term debt-nya 6293, kemudian di sini ada 17,1, isinya 10,829. Nah, terus kita lihat di grafnya itu ada angka berapa, maka kita harus sesuaikan dulu. Kondisi variabelnya, ini ya, graf. Kita tulis di sini graf. Kondisi variabelnya 758. Ini 1232, 1740, 10361, 700, 578, 530, 900. Nah, kemudian kita buat yang namanya adjusted trial balance. Adjusted trial balance. Trial balance. Ini, oke, ini, ini kan unadjusted. Nah, ini unadjusted trial balance. Kemudian di sini ada selisihnya. Dari 5758 ke 157 kan kita mau menghilangkan efek sikrafnya, berarti dikurangi 601. Kemudian ini dikurangi 2, 325, 658, 881, 408, 1041 sama 999. Tuh, ini adalah adjusted trial balance-nya. Nah, kalau sudah kita bikin seperti ini, maka kita bisa masukkan untuk statement of cash flow-nya. Oke, kita bikin dulu judulnya. Jadi kalau bikin statement of cash flow nggak boleh langsung diisi itunya ya. Kita bikin judulnya dulu. Philip Morris, Philip Morris Companies Incorporation, ya kan? Terus ada yang namanya statement of cash flow for the year ended Desember 31 year 8 gitu ya. Terus kita kasih di sini keterangan bahwa dia ini in millions. Kalau sudah kita tulis cash flow from operating activities. Ini angkanya dari mana? Dari total net income. Di sini sebesar 2337. Kita tulis di sini 2337. Kemudian kalau sudah kita tulis income. Kita tulis add or deduct. Jadi bisa menambah, bisa mengurangi adjustment to cash basis. Di sini ada depreciation expense, kemudian ada amortization of goodwill,
Ada decrease in account receivable, kemudian decrease in inventory, kemudian deferred taxes, kemudian increase in account payable, kalau sudah kita tulis net cash flow from operating activities. Nah, kita isi berdasarkan yang sudah kita hitung di atas, gitu ya. Jadi, depreciation expense di sini dia bilang ada sebesar 654, maka kita tuliskan di sini. Depreciation expense sebesar 654. Kemudian amortization of goodwill, di situ ada berapa? 125, kita tinggal salin aja. Kemudian tadi, decrease in account receivable, ini kan 601. Jadi kita tulis di sini 601. 601. Kemudian di sini 2, di sini minus 325, kemudian 408, 1041. Ini angkanya tinggal salin-salin aja ya. Kalau udah di sum, ketemu angkanya 5205. Ini adalah angka net cash flow from operating activities menggunakan indirect. Nah, kemudian kita hitung yang ini, investing. Cash flow from investing activities. Jadi kita tulis di sini increase in PPE before depreciation. Before depreciation. Kemudian increase in goodwill. Increase in goodwill. Kemudian decrease in investment. Kemudian acquisition of subsidiary craft. Subsidiary. Jadi ini kita harus masukkan karena kan kalau kita mengakuisisi craft, berarti kan sama aja kayak kita melakukan aktivitas investasi di perusahaannya si craft karena kita mengakuisisinya. Sehingga di sini ketemu net cash used by investing activities. Oke, jadi kita isikan satu-satu nominalnya. Ini kita masukkan yang increase PPE dulu. Berarti di sini ada minus 280, kemudian ada minus 783, 405, kemudian minus 11383. Sehingga kita punya total net cash used by investing activity adalah sebesar nih 12.741. Kemudian di sini kita bikin yang namanya cash flow from financing activities. Financing. Oke. Decrease in short-term debt. Kemudian increase in long-term debt. Langsung bentar, Mas.
Interest in long-term dividend payable, kemudian akhirnya kita tahu net cash provided by financing activities. Kalau sudah, kita isikan dulu. Minus 881, 9929, minus 540, minus 941, sini 47. Sehingga totalnya adalah 7614. Nah, kalau sudah, kita bisa tahu yang namanya net cash, net increase or decrease. Hmm, decrease in cash. Totalnya nih, sebesar 78. Nah, kalau sudah, ini adalah bentuk tampilan laporan statement of cash flow yang metode indirect. Nah, kemudian disoalkan dia minta untuk yang direct ya. Jadi kita diminta untuk yang bagian direct. Mana tadi soalnya? Nah, ini. Terus nih. Calculate cash flow from operation using the direct. Jadi kalau kenapa dia minta yang direct hanya di operation? Karena sama aja sebenarnya ya. Untuk yang investing sama financing. Nah, kalau yang direct, maka kita bikin dulu judulnya. Kita bikin dulu. Kemudian kita tulis cash flow from operation. Kenapa kok cash flow from operation bukan statement of cash flow? Karena ini cuma operationnya aja. Nggak pakai financing sama investing. Jadi kita harus jelas tulis judulnya bahwa ini cuma operating activities aja. Desember 31 year 8 in million. Oke, kalau sudah kita tulis di sini cash flow from operating activities. Di sini kita tulis cash receipt from operation. Nah, kira-kira kalau cash receipt for operation itu kaitannya sama apa? Sama penjualan, sales. Nah, kemudian kedua ada cash payment for operation. Ini kayaknya saya bisa aja ya biar gampang. Di sini saya tulis sales. Ini dihapus aja. Karena kan kadang kalau misalkan from operation tuh nggak bisa dari sales ya macam-macam ya. Ada namanya di sini kayak payment, purchase of inventory. Kemudian selling and administrative expense. Kemudian di sini ada interest expense, ada income tax expense. Sisanya cash flow from operation. Nah, kita tulis dulu salesnya dari mana. Jadi kan salesnya berapa di sini nih? Si Philip Morris dia bilang salesnya, bentar, mana tadi datanya? Sales. Nah, 31.742. Jadi saya tulis di sini ya, sales point A. Saya jelaskan di bawah. Jadi salesnya adalah 31.742. Nah, kemudian karena ada peningkatan hutang, di sini tadi yang 601 kita hitung, ya kan, harusnya kan dari 202.065 ke 222. Itu ada peningkatan sebesar 157. Coba benar nggak sih? Ya kan, 157. Nah, tapi ternyata itu ada bagian dari craft, sehingga kita perlu menyesuaikan sebesar 601. Maka di sini kita tambahkan ada piutang yang bertambah dari craft, hasil dari akuisisi craft sebesar 601. Sehingga di sini jumlah salesnya adalah yang bisa masuk ke operating activity sebesar nih 32343. Jadi sini kita tulis sama dengan ini. Gitu. Kemudian cash payment for operation, purchase of inventory. Tadi kita lihat inventory.
Itu kita lihat dari mana? COGS-nya berapa? Di situ tulisannya COGS-nya yang B. COGS itu awalnya 12.156, ya kan? Kemudian ada decrease in inventory sebesar 2 dan ada increase in account payable 408. Sehingga total untuk COGS-nya sebesar 11.746. Kemudian ada selling and administrative expense. Di sini ada yang C, ini poin B, ini poin C. Nah, untuk poin C, ini jadi biar nggak atas bawah. Nah, di situ ada selling and administrative expense sebesar minus 14.410. Nah, kemudian increase in accrued liability sebesar 1041. Maka jumlah untuk selling and administrative expense ini sebesar 13.369. Dan di sini ada interest expense. Dapatnya dari mana? Dari soalnya. Langsung kita pakai minus 670. Karena tidak ada ketentuan lain ya untuk interest expense. Dan yang untuk income taxes expense itu dapatnya dari mana? Income tax expense itu didapat dari di situ kan dia bilang ada saldo 1390. Kemudian ada increase in income taxes payable tadi 362 dan decrease in deferred income taxes sebesar 325. Maka kita jumlah sehingga kita tahu berapa jumlah si income tax expense-nya yaitu sebesar 1353. Maka kita bisa tahu yang namanya ini cash flow from operation metode direct itu sebesar nih 5.205. Jadi sebenarnya untuk cash flow ini bisa dicari dengan banyak cara. Yang paling penting adalah eh, bahwa cash flow baik dari direct maupun indirect itu sebenarnya nominalnya harus sama gitu ya. Yaitu sebesar ini kan kalau indirect tadi kita sudah hitung sebesar 5.205 dan ternyata benar sama kalau metode direct itu juga nominalnya sama 5.205. Jadi starting pointnya ketika kita bikin cash flow itu ya dari si operating activities ini. Nah, untuk yang apa namanya investing sama financing itu untuk direct sama indirect itu sama cara perhitungannya. Jadi tidak perlu dibuat dua kali gitu ya. Mungkin itu dulu untuk yang chapter 7. Eh, Sebelum saya akhiri, saya ingin menjelaskan sedikit gitu, singkat terkait. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa arus kas bebas atau free cash flow itu dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Jadi titik awalnya tadi adalah arus kas dari aktivitas operasi sebesar 5,205 juta. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin bisa mengeluarkan yang namanya interest expense dari arus kas operasi. Jika dilakukan untuk mengeluarkan interest expense tadi maka harus disesuaikan dengan setelah pajak. Nah, dari arus kas operasi tadi, pengeluaran modal atau capital expenditure itu harus dikurangkan. Jadi, teman-teman sebaiknya membedakan antara pengeluaran modal yang diperlukan untuk mempertahankan bisnis yang sudah ada dengan yang digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan. Jadi, implikasinya dari free cash flow terhadap laba dan kondisi keuangan perusahaan adalah terkait pelunasan utang. Jadi, yang menghasilkan penurunan biaya bunga dan peningkatan laba akan menurunkan rasio utang dan meningkatkan cakupan bunga yang berpotensi meningkatkan peringkat utangnya. Kemudian ada yang terkait pembelian kembali saham atau repurchase of equity. Jadi, dapat meningkatkan laba per saham dan jika dibeli kembali di bawah nilai buku per saham akan meningkatkan nilai buku tersebut. Kemudian terkait kemampuan yang lebih besar untuk melakukan akuisisi, seperti akuisisi pada Kraft, yang dapat memberikan pertumbuhan di masa depan, diversifikasi yang lebih baik, dan resiko yang lebih rendah. Terkait pendanaan yang lebih besar untuk pertumbuhan internal, jadi melalui belanja modal, penelitian, dan pengembangan, serta biaya peluncuran produk baru, dan lain sebagainya. Kemudian ada peningkatan dividen, yang mana memberikan distribusi laba yang lebih besar kepada investor ekuitas. Dan yang terakhir kaitannya adalah terkait peningkatan likuiditas atau fleksibilitas keuangan yang memungkinkan perusahaan merespon kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Mungkin itu untuk yang chapter 7, selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.